Ratusan penambang pasir tradisional di Kediri melakukan aksi demonstrasi dan menggeruduk kantor PT LMA dan PT Hastari, kontraktor pelaksana proyek jalan tol menuju Bandara Doho Kediri, menuntut agar mereka dilibatkan dalam pekerjaan proyek dalam berbagai segi, baik suplai barang seperti pasir, tanah, hingga pekerja. Mereka menilai, proyek strategis nasional, PSN, di Kediri itu, seakan dikuasai oleh orang luar Kediri dan para pengusaha besar. Sedangkan warga Kediri dan pengusaha kecil seperti penambang pasir tradisional, seakan hanya menjadi penonton, tidak mendapat manfaat pekerjaan. Jika tuntutan tidak diakomodir, mereka mengancam akan melakukan blokir massal terhadap kendaraan-kendaraan pembawa barang yang mensuplai ke arah bandara dan proyek jalan tol. Aksi demonstrasi itu dilakukan dengan memblokir jalan-jalan umum dengan ratusan truk pasir di lokasi kawasan kantor LMA, Jalan Ahmad Dahlan, Mojoroto, Kota Kediri. Sehingga jalanan macet total sekitar 3 jam, mulai sekitar pukul 11.30 sampai sekitar pukul 14.30. Dalam aksinya, mereka melakukan orasi, bernyanyi, dan berjoget. Sebelumnya, mereka juga melakukan aksi serupa di depan kantor DPRD Kabupaten Kediri, hingga membuat seluruh jalur menuju kantor DPRD di Jalan Soekarno-Hatta, Katang, macet total. Kemudian mereka juga melakukan aksi serupa di kantor PT Hastari, salah satu subkontraktor proyek jalan tol, hingga membuat jalur utama Surabaya-Kediri macet. Di 3 lokasi aksi itu, tuntutan mereka sama, yaitu meminta agar para penambang pasir tradisional, pengusaha kecil di Kediri, bisa ikut bekerja mensuplai barang-barang yang dibutuhkan di proyek jalan tol tersebut. Seakan, orang luar berpesta dengan proyek nasional di Kediri, tetapi orang Kediri hanya bisa melihat, tapi tidak mendapat manfaat. Pertemuan para demonstran dengan manajemen PT LMA, yang dipimpin Wakil Manajer Operasional, Nur Akmal, berjalan alot. Di depan para demonstran, Nur Akmal menjelaskan sulitnya penerimaan barang ke proyek tersebut, karena pemasok harus punya izin lengkap, standar kualitas barang, standar kendaraan, dan sebagainya. Kami juga diawasi oleh pengawas, kata Nur Akmal. Penjelasan yang Nur Akmal ini, langsung dibantah oleh para demonstran. Mereka mengetahui soal standar kualitas barang tersebut. Tapi intinya gini, seperti tadi kita bicara dalam truk, material, contoh tadi ya, personil dan vendor. Kita akan pertimbangkan seperti Pak bicara tadi untuk mengutamakan lokal, kecuali mungkin seperti khusus pancang misalnya, itu kan khusus nih Pak, para spesialis. Tapi nanti kita akan coba untuk mereka itu tidak full 100%, tapi mengambil yang di bawahnya lokal. Jadi tadi personil kita usahakan Pak, yang di bawah orang-orang sini Pak. Yang dalam truk saya pertimbangkan Pak. Tadi masukan Bapak akan saya pertimbangkan, saya cek nanti diutamakan untuk ke depan, terutama kecil terutama Pak ya. Tapi kalau untuk yang besar saya mohon maaf pertimbangan Pak ya, karena kami spesialis dan alat berat. Pak, saya potong saya. Apa bedanya dump truk besar sama kecil? Kalau besar kan nominalnya lebih mahal juga, kalau kecil kan agak di bawah. Bukan Pak, itu buat di dalam area. Ya, Kan saya material aja. Ya. Ini bahasanya saya dari dulu kalau orang ngomong dump truk kecil, dump truk besar, nominal itu beda logikanya. Ya, nggak mungkin loh, dump truk kecil dibeli harga dump truk besar, iya kan? Jangan dibedakan. Oh ya, enggak, maksud kami begini Pak. Kami itu kan kebetulan kontraktornya itu lebih ke arah spesialis jalan pekerjaan tanah Pak ya. Sehingga kami banyak dump truk besar dan alat-alat berat. Kalau selama jalannya itu di dalam, pakai mobil besar, ya terus terang saja. Karena kami juga punya mobil besar, mohon maaf kami memakai mobil Pak. Tapi kalau Pak lihat di dalam, misalkan dari luar nih, kan kami pasti tidak diizinkan untuk bekerja di luar. Kan kami mau tidak mau dan kami tidak punya mobil kecil nih. Masukan Bapak saya akan cek bahwa apakah betul kami memakai katakanlah yang tadi komplain Pak dari Nganjuk akan kami. Yang menjadi persoalan bagi para demonstran adalah izin, karena kelengkapan izin tidak ada. Soal standar kualitas barang, mereka juga mengetahui standarnya. Hanya saja, mereka meminta kebijakan kontraktor untuk bisa mensuplai karena barang mereka bisa memenuhi kualitasnya, tapi izin tidak lengkap. Kami minta kebijakan. Kalau izin, itu teknis semua. Omong kosong.
Kami minta kebijakan, tandasnya. Usai melakukan audiensi sekitar 1,5 jam, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. PT LMA dan para demonstrans membuat surat pernyataan tertulis bersama, guna mensepakati pertemuan lanjutan tersebut. Sip.